Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Astuti Puspitasari, Ditya Nurgifari, Jenika Alfarina, Kiki Indalestari, Muhammad Ridwan Al-Rizki, Mutiara Adelia Rosa, dan Nurul Nevianti. Di sini kami akan membahas dewasa awal dari perspektif psikologi Islam. Berikut presentasinya. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal ini sudah berada di periode puncak kematangan yang tinggi atau periode puncak kekuatan yang tinggi, seperti kesehatannya, kekuatannya, energi dan daya tahan tubuhnya, serta fungsi sensorik dan motoriknya itu sudah berada di tahap kematangan yang sempurna. Nah, artinya dalam tahapan ini, perkembangan fisik dewasa awal itu sudah berada di periode pencapaian kekuatan yang penuh, berbeda dengan tahap perkembangan fisik yang lainnya, yaitu pada tahap anak-anak, masa remaja. Nah, itu berbeda dengan perkembangan fisik yang sekarang ini. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu kembali lagi menjadi lemah dan beruban. Dan dia menciptakan atas apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui dan maha kuasa. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Perkembangan moral di masa dewasa amat tergantung pada pengalaman, walaupun hal tersebut tidak dapat melewati limit yang ditetapkan oleh perkembangan kognitif. Pengalaman mungkin mengarahkan orang dewasa untuk mengevaluasi kembali kriteria mereka tentang benar dan salah. Sebagian orang dewasa secara spontan menyebut pengalaman personal sebagai alasan jawaban mereka terhadap dilema moral. Pembicaraan tentang moral dan etika di kalangan Islam selalu dikaitkan dengan akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, dikatakan bahwa akhlak berarti mengubah bentuk jiwa dari sifat-sifat yang buruk kepada sifat-sifat yang baik. Kemantapan jiwa orang dewasa awal ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamaan pada orang dewasa awal. Mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang bersumber dari norma-norma dalam kehidupan. Pemilihan nilai-nilai tersebut telah didasarkan atas pertimbangan pemikiran yang matang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Asy-Syams ayat 7 dan 8 berfirman, dan jiwa serta penyempurnaannya atau penciptaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa jiwa manusia memiliki kemampuan untuk menyeleksi berbagai kemungkinan dari keputusan yang akan diambilnya, baik itu bersifat baik atau buruk. Sikap keberagamaan seorang dewasa awal cenderung didasarkan atas pemilihan terhadap ajaran agama yang dapat memberikan kepuasan batin atas dasar pertimbangan akal sehat. Beragama bagi orang dewasa awal sudah merupakan sikap hidup. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Yusuf ayat 109, kami tidak mengutus sebelummu melainkan orang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka di antara penduduk negeri. Maka tidaklah mereka berpergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesusahan orang-orang sebelum mereka, dan sesungguhnya negeri akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu berakal? Ayat tersebut merupakan salah satu ayat memerintahkan menggunakan akal sehat dengan tujuan mendorong meraih pengetahuan dan hikmah guna menghindari hal-hal buruk.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan keagamaan. Pada dewasa awal ini juga mengalami perkembangan dalam kematangan beragama. Kematangan dari berbagai segi ini merupakan unsur pembentuk kepribadian usia dewasa awal. Tugas utama orang tua adalah membawa anak-anak mereka menuju kedewasaan penuh dalam berbagai segi perkembangan. Dengan begitu, mereka akan menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kesadaran beragama merupakan aspek rohania yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan direfleksikan dalam bentuk kepribadatannya. Dengan kata lain, kesadaran beragama meliputi beberapa aspek diantaranya kepercayaan atau iman, rasa keberagamaan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dan kepribadian. Penggambaran tentang kematangan beragama tak dapat terlepas dari kriteria kematangan kepribadian. Sebab, kematangan beragama yang mantap hanya terdapat pada orang yang memiliki kepribadian yang matang. Akan tetapi, kepribadian yang matang belum tentu disertai dengan kesadaran beragama. Seseorang yang tak beragama mungkin saja memiliki kepribadian yang matang, walaupun tidak memiliki kesadaran beragama. Sebaliknya, susah untuk dibayangkan adanya kesadaran beragama yang mantap dalam pribadi yang belum matang. Untuk itu, kematangan kepribadian yang dilandasi dalam kehidupan beragama akan berimbas kepada kematangan sikap dalam menghadapi berbagai masalah di usia dewasa awal. Menurut Erikson, usia dewasa awal mengalami fase isolasi versus intimidasi, yang mana pada fase ini individu mulai menjalin hubungan secara rasional dengan orang lain dan mulai menjalin komitmen dan menghindari perilaku yang menyebabkan dia terasing. Pada masa dewasa awal ini, individu sudah mulai mandiri dari segi penghasilan dan mulai bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan tugas-tugasnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan individu. Yang pertama ada diri sendiri dan pengalaman. Berdasarkan kemampuan diri sendiri seorang individu dalam menerima ajaran Islam, maka secara rasio, individu tersebut akan mengamalkan dan menghayati ajaran-ajaran agama Islam tersebut. Kemudian dari segi pengalaman, apabila seorang individu memiliki banyak pengalaman di bidang agama, maka dia akan lebih mudah dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Sebaliknya, apabila seorang individu memiliki pengalaman keagamaannya sedikit, dia akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Materi selanjutnya yaitu faktor dari luar. Faktor dari luar bagi dewasa awal yaitu dari lingkungan sekitar, di mana jika lingkungan sekitar itu baik, maka keagamaan pula ikut serta menjadi baik. Dan sebaliknya, jika faktor lingkungan tidak memadai atau tidak baik, maka keagamaannya ikut serta tidak baik pula. Materi selanjutnya yaitu perkembangan di usia taklif dari umur 17 sampai 40 tahun. Yang pertama, bertanggung jawab atas semua sikap dan perilaku pribadi. Yang kedua, fisik berfungsi secara maksimal. Yang ketiga, menguasai penalaran analogis dan kreatif. Yang keempat, emosi stabil. Yang kelima, siap menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah. Yang keenam, mengembangkan peran sosial. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengembangkan diri dan masyarakat. Masa dewasa awal atau masa taklif ialah masa di mana seseorang akan diwajibkan sebagai Abdullah dan Khalifah di muka bumi. Pada masa ini, seseorang akan berproses menjadi pribadi yang berkualitas. Selain itu, pada masa ini seseorang akan diharapkan mampu menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik dan juga menjalankan hukum-hukum Islam dengan baik. Nah, selain itu, pada masa ini seseorang akan mencapai puncak pengaktualisasian dirinya, di mana ia akan mencoba skill-skill baru, belajar ilmu pengetahuan baru atau bekerja dengan baik.
Selain itu disebutkan pada Quran surat Al-Qasas ayat 14, dan setelah Musa cukup umur atau balagha asyuda dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, pada ayat ini Allah sendiri sudah memberikan pengetahuan dan hikmah kenabian kepada Nabi Musa setelah ia sudah cukup umur atau balagha asyuda, di mana Allah memberikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan untuk diberikan kepada dirinya sendiri dan untuk umatnya. Saya akan memaparkan materi berikutnya mengenai fase dewasa awal, atau dalam perspektif Islam disebut dengan marhalatus syuddah atau fase dewasa. Fase dewasa ini seseorang yang sudah dianggap mampu memikul beban. Memikul beban ini disebut dengan mukallaf, memikul beban, memikul tanggung jawab. Fase dewasa awal ini sudah mampu mengkondisikan diri sendiri, mampu memilah mana yang baik, mampu memilah mana yang buruk, mampu memilah mana yang dapat digunakan untuk dirinya, mampu memilah mana yang harus dijauhkan dari dirinya. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang telah sampai umur 40 tahun sementara amal kebajikannya belum melebihi amal buruknya, maka bersiap-siaplah dirinya untuk masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Untuk fase dewasa awal ini dapat dilihat dari perspektif Islam mengenai kepercayaan dirinya mempertahankan apa yang telah ia ketahui. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsan. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallah.
Sadaqallahul azim. Tersirat bahwa seseorang ketika telah sampai usia 40 tahun, maka ia harus sudah sempurna kesyukuran, ketaatan, kesolehannya, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Untuk fase dewasa awal ini, manusia yang sudah menginjak usia dewasa awal, atau dikatakan dari usia 18 sampai dengan usia 40 atau 20 sampai 40 tahun, dirinya sudah mampu menjadikan dirinya manusia yang lebih baik daripada fase-fase yang dialami, mungkin jauh lebih buruk daripada fase dewasa awal. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.